Oke, pertemuan ini kita akan membahas salah satu pelopor filsafat bahasa di Inggris yang kemudian memberi pengaruh yang besar nanti ya terhadap filsafat bahasa, yaitu Ludwig Wittgenstein. Beliau merupakan salah satu bapak filsafat bahasa ya nantinya. Oke, beliau lahir pada tahun 1889 dan meninggal 1951. Berasal dari Wina ya. Beliau berasal dari keluarga yang cinta terhadap musik. Hingga kemudian nanti di rumahnya itu selalu ada kegiatan musik gitu. Juga termasuk orang yang berada. Dan musik ini akan memberi pengaruh besar terhadap Wittgenstein dalam filsafatnya itu. Pada tahun 1912 kedua orang tuanya meninggal. Dan ketika itu keluar belajar sampai kepada Berlin, di Manchester, Inggris, bahkan sampai Cambridge. Nah, ketika orang tuanya meninggal pada tahun 1912, harta warisan yang didapat oleh Wittgenstein diwariskan atau disedekahkan oleh dia, diinfakkan itu ya kepada pecinta-pecinta musik di sekitar sana itu. Nah, kemudian secara singkat beliau mengembara dalam arti sekolah keluar ya sampai ke Berlin, Manchester United, Cambridge. Nanti di Cambridge ini dia bertemu dengan filsuf bernama Bertrand Russell, George Moore dan lain sebagainya itu. Nanti di sana juga memberi pengaruh besar terhadap dirinya. Namun ketika pecahnya Perang Dunia I, beliau pulang kembali ke tempat kelahirannya, mengikuti wajib militer ya. Di dalam perang sempat terjadi kekalahan di dalam pasukannya sehingga Wittgenstein menjadi tawanan ya, menjadi tawanan perang. Nah, di sini ada cerita unik gitu. Ketika menjadi tawanan perang, sementara di dalam ransel Wittgenstein itu terdapat buku-buku dan naskah ya. Ada naskah-naskah yang dia tulis ketika di Cambridge. Nah, naskah inilah yang nanti dikirim oleh beliau ke Russell gitu. Ke Russell. Sehingga melalui buku inilah nanti Russell bisa membantu Wittgenstein keluar dari tawanan itu gitu. Buku itu berjudul Tractatus Logico Philosophico. Inilah buku yang nanti yang menjadi memberi pengaruh besar terhadap filsafat bahasa ya. Nah, buku ini secara khusus diberikan oleh Russell, sebuah pengantar ya di dalam bukunya. Namun di sisi lain secara diam-diam ternyata Wittgenstein tidak setuju gitu, tidak sepakat dengan pandangan, tidak sepaham dengan pandangan yang disampaikan oleh Russell dalam pengantar itu gitu. Karena yang dimaksud dia di dalam Tractatus Logico Philosophico itu berbeda dengan pengantar Russell itu.
Kita tahu memang Russell juga salah satu filsuf bahasa yang sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya gitu. Sehingga dia menganggap bahwa Stratus Logico Filosofico ini hanya sebatas logical picture itu. Logical picture. Padahal ada dimensi lain yang sebenarnya disampaikan juga oleh Wittgenstein di dalam buku itu di akhir-akhir halamannya, yaitu tentang ada 4 hal itu yang nanti kita bahas. Nah, terkait ketidaksepahamannya ini menjadi kontradiksi yang berbeda. Kita berbicara dulu apa yang dimaksud di dalam Logico Filosofico ini. Ini merupakan, kalau kita bisa bagi, ini merupakan periodisasi ya, periode pertama dalam pemahaman atau proses kreatif Wittgenstein tentang filsafat bahasa. Beliau menggunakan teori gambar ya, picture. Katanya bahwa bahasa itu seperti cermin gitu. Seperti cermin. Dia menggambarkan realita. Dan fakta. Juga dia sebagai state of affair atau jalan untuk memahami sesuatu. Teori ini didapatkan oleh Wittgenstein itu berasal dari pengalamannya yang menyaksikan suatu persidangan. Di sanalah dia menemukan bahwa ternyata bahasa itu merupakan sebuah gambar ya, atau gambaran dari realita, atau sebaliknya realita itu menggambarkan diri sehingga terbentuklah sebuah bahasa dalam bentuk kalimat-kalimat begitu. Dalam memahami logika fiktur atau teori fikturnya ini, teori gambarnya ini, ada 2 hal yang menjadi penting, yang sangat penting yang harus difahami. Pertama itu state of affair, yaitu kemudian yang kedua itu yaitu logical constant. Nah, ini 2 hal yang wajib dimengerti supaya memahami teori gambar atau logical picture dari Wittgenstein. Apa itu yang dimaksud state of affair? Yaitu duduk perkara ya, atau tujuan yang menjadikan sesuatu itu, atau potret daripada sesuatu. Jadi yang dimaksud teori gambar state of affair itu potret terhadap realita. Nah, kemudian dalam potret itu ada hal-hal yang kontradiktif gitu, atau hal-hal yang bukan kontradiktif di dalam bahasa itu tidak memiliki potret gitu, seperti istilah itu, ini, atau, dan, jika. Ini adalah bahasa namun tidak memiliki potret dalam di dalam bahasa, tidak memiliki potret, tidak memiliki state of affair, logical constant. Nah, ini yang disebut logical constant. Ini juga nanti sebagai pemisah antara
apa yang dimaksud dengan makna begitu, kira-kira begitu. Jadi logikal vektor atau teori gambar ini harus memahami dua hal ini gitu. Ini yang disebut sebagai logika ya, logika sempurna yang disebut oleh Wittgenstein gitu. Nah, kemudian Wittgenstein di dalam catatan akhir-akhirnya di dalam buku Tractatus ini, beliau memberi sebuah catatan, ada 4 hal yang tidak bisa dijangkau oleh bahasa. 4 hal yang tidak bisa dijangkau oleh bahasa. Pertama, subjek. Kedua, yaitu Tuhan. Yang ketiga, kematian ya. Yang keempat, bahasa itu sendiri. Nah, kenapa 4 hal ini tidak bisa dijangkau oleh bahasa? Karena alasan pertama adalah subjek itu hanya merupakan sebuah penutur gitu. Seperti mata tidak mungkin bisa membaca mata itu sendiri gitu. Mata tidak bisa melihat mata itu sendiri. Itu subjek. Tuhan gitu. Tuhan bukanlah bagian dari dunia ini gitu. Kalau Tuhan bagian dari dunia, maka dia memiliki gambar gitu. Oleh karena itu bahasa tidak bisa menggapai Tuhan gitu. Karena tidak ada materi tentang Tuhan itu. Jadi tidak ada potret. Kemudian kematian sebagai batas dari kehidupan itu akhirnya membatasi bahasa itu sendiri gitu. Ketika seseorang mati, apa yang akan terjadi tidak ada yang bisa mengetahui gitu. Kemudian bahasa itu sebagai cermin, dia hanya bisa memantulkan objek yang ada di depannya gitu. Sehingga bahasa tidak bisa membahasakan dirinya. Itu yang dimaksud oleh Wittgenstein ya. Ada 4 hal yang tidak bisa dijangkau oleh bahasa. Oke, selanjutnya kita masuk kepada